Humor Sufi pasti nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kang. Saya lagi menikmati suasana ini. Oke. Bu Chandra buka lagi. Diulang lagi? Oh jangan. Apa barusan mau ngomong apa? Enggak, cuma Kang gitu aja. Oh iya. Lanjutkan lah. Kang. Lagi ngopi dulu. Oh gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kopi paling enak tuh kopi dari mana? Kopi paling enak itu kopi paste. Jadi kita nggak perlu banyak mikir. Oke, gitu ya. Langsung aja kopi paste jadi gitu ya. Tapi kebiasaan kopi paste ini kan tidak mendidik. Seperti orang-orang kuliah itu udah kuliah lama sarjana, begitu urusan skripsi dia cuma main kutip sana kutip sini, pemikirannya sendiri tidak berkembang. Tapi sekarang Gus ada itu buat yang plagiarisme itu ada softwarenya. Tapi susah juga. Karena hampir semua literasi atau literatur juga dulunya kutipan. Jadi kalau sekarang dinyatakan harus bersih, yang dulu-dulunya juga sama kok kutip. Karena mungkin kalau menurut saya, ilmunya itu sudah ada sebetulnya. Ilmunya sudah dari Allah. Wah. Sudah diberikan. Dari Allah. Makanya di dalam penelitian itu namanya research. Dicari kembali. Oh, berarti sudah ada. Berarti sebenarnya boleh-boleh saja ya kalau kita menggunakan pemahaman. Boleh. Mengeluarkan satu teori baruan bukan gampang juga. Okay. Gitu. Terus bedanya riset sama penelitian apa? Kalau penelitian menelisik sesuatu, tapi kalau zaman sekarang, saya lihat ini penelitian itu meneliti tesisnya orang-orang. Jadi halaman berapa, statementnya apa, ini yang menarik untuk memperkuat apa yang sedang saya teliti, dia ambil. Bukan yang diteliti barangnya. Meneliti penelitian orang lain? Nah, itu maksudnya. Padahal kalau kasih belum pernah. Belum pernah? Misalnya. Oke. Gitu, ini kan berat juga, jadi tidak secara empiris dituliskan. Nah, ini bahaya juga. Memang original, tidak ada di media digital. Tapi kan ada di yang di print itu, yang sudah-sudah. Terus susah berarti juga. Perkembangan dunia pendidikan kita bagaimana itu? Pendidikan sekarang kan lagi virtual kebetulan. Lagi menuju 4.0. 4.0 itu 4.0. Apa itu? Itu angka. Nggak ada makna. Nggak ada. Yang lebih dari itu. Nggak ngerti saya juga. Berarti nanti akan ada 5.0. Nah itu kebanyakan di kita itu termakan dengan narasi-narasi atau istilah-istilah. Nggak berani bikin istilah sendiri. Tapi ngerti pun nggak. Pokoknya zaman sekarang 4.0. Karena orang lain ngomong gitu. Dia teliti itu enggak. Gitu. Itu yang disebut plagiat tuh tadi. Perasaannya benar. Benar itu karena musim. Gitu. Kalau kita bicara yang tidak musim nanti dikatainnya tidak ilmiah. Itu mungkin karena pendidikan kita berbasis sekolah. Jadi murid-murid dimasukkan ke kelas-kelas, tidak dibawa keluar menemui kenyataan. Zaman dulu gimana? Nggak tahu, saya belum pernah itu. Oh, belum. Dulu zaman waktu di sanawiyah aja gimana? Sorogan. Baca ulang apa-apa yang dibaca kiai beserta maknanya. Jadi pelajaran-pelajaran dari kiai kita dimaknai. Dan itu yang dibawa terus-menerus berdasarkan sanad ilmuwan. Ada pertanggungjawabannya tuh. Tapi kok jadi sama ya berarti mengulangi dulu? Ya sama aja berarti kan ilmunya sudah ada. Yang beda itu istilah. Karena kalau sorogan itu di Sunda itu laci. Sorong cina disebut. Beda deh. Berarti memang keilmuan itu tersimpan di dalam laci. Persoalannya lacinya fisik atau spiritual. Iya betul. Kalau kita ngomongnya seperti yang di luar laci, tidak seperti yang di dalam, suka disebut out of the box. Di luar laci. Seperti kalau kita diajar untuk menghafalkan banyak sekali pelajaran, kita akan ditanya, apakah sudah hafal di luar kepala? Nah, padahal udah terlanjur dimasuk-masukkan dalam kepala. Kalau di luar berarti dan masuk ya. Iya. Bisa aja. Iya kan aku jauh-jauh ke sini itu kan ya kalau tidak memamerkan kecerdasan ya. Malam ini kita baru pertama kali out of the door. Outdoor. Iya, outdoor ya. Acara humor sufinya Bu Chandra outdoor. Outdoor. Di Leuweung Seni.
Lawang teh naon? Leuweung itu hutan. Hutan. Hutan seni. Wana. Wana hutan juga beda babat berarti. Istilah itu zaman baheula wana. Sekarang udah jarang yang pakai wana. Kalau lawang wana? Hutan leuweung. Nggak ada wana tuh leuweung. Iya. Wana raja ada Wana juga. raja. Lawang raja? Leuweung karaton, leuweung raja. Ada. Iya. Iya. Aku jauh loh Kang ke sini nih. Dari mana katanya tadi? Dari Solo ke Depok dulu. Depok. Ke Garut. Garut. Banyumas. Pekalongan. Baru ke Purwakarta. Waduh, 6 ya istri teh berarti. Bisa bagi waktu. Sekarang ke Purwakarta. Ya, siapa tahu ada pengembangan yang bakat. ke-7. Ya. Aduh. Susah tidur. Kenapa? Melek aja bawaannya. Kenapa? Ya kalau melek kan memang susah tidur. Enggak, saya kira lagi. Oh ini ngamalin ilmu. Oh gitu. enggak, ya, cuman melek aja susah tidur. Oh. Kan tidur harus merem tuh. Kumaha. Nih Gus, Ya, dengerin. nyampe, ya. Ini cerita tapi. Ya. Jadi ada orang yang dia tidak bisa tidur. Oke. Jadi nurasa buburunya misalnya enak dia mah. Tapi ini mah karena dia kesulitan tidur. Sampai 3 hari belum pernah merem. Oke. Semalam. Gak ada ngantuk. Akhirnya dia pergi ke dokter. Oke. Dok, saya punya penyakit. Apa? Penyakit saya nggak bisa tidur. Oh, yaudah kasih obat aja. Obat tidur. Obat tidur. Alhamdulillah. Obatnya tidur. Enggak. Oh. Alhamdulillah dia bisa tidur. Bisa tidur. Namun datang lagi ke dokter itu. Ada apa lagi? Itu obatnya udah yang paling keras. Ya. Emang Bapak nggak bisa tidur? Alhamdulillah saya bisa tidur. Tapi saya mimpi nggak bisa tidur. Kasihan itu. Iya. Balik lagi ke dokter. Yang bisa tidur dalam kondisi melek itu cuma ikan ya. Sekarang saya mau tanya, ikan apa yang tidurnya merem? Lauk paeh, ikan udah mati. Bangkai ikan tuh. Enggak ada. Ikan itu. Ikan apa yang tidurnya merem? Tahu, nggak tahu. Ikan semua melek kalau tidur. Yang merem nggak ada. Terus aku yang harus jawab. Iya. Kan aku yang nanya. Oh, mana? Wanyol lagi. Oh, humor ya. Humor. Iya. Hanya dengan kekayaan humor bisa tambah honor. Setuju. Udah dengar kabar terbaru? Apa? Humor Sufi mau dibawa keliling. Keliling? Tawaf. Susah kan? Humor sampai keliling, penontonnya ngikut di belakang. Masa? Jadi kirap humor Sufi. Ya. Bukan gitu maksudnya. Ke Purwakarta, Banyumas, ke Cilacap, ke Garut, ke mana gitu keliling maksudnya. Ya kita kan siap-siap aja. Siap. Yang penting kan ada penyesuaian RAB ya. Apa itu RAB? Apa itu? Kita bahas di sini. Ngomong Pak Henry nonton ada? Ada Pak Henry? Oh, ada. Bahas. Yang jelas honornya Kohos gak naik itu kabar pertamanya di situ. Yang namanya masih karir kan ya karir. Kabarnya Kohos gak naik. Kabarnya honornya Kohos gak naik. Karena masih karir kan. Yang naik itu? Oh, pantesan tadi udah disiapin Kohos. Iya calon ya. Jadi dia kasihan gak naik ya. Yang tadi itu siapa? Terus itu siapa emang? Masa nggak dengar briefnya Pak Hen? Humor Sufi itu butuh manajer. Oke. Nah, saya mungkin nanti manajer. Bendra di mana ya? Bendra kan dia yang alam goib tuh bagian dia. Oke. Dia mau bagian ini bebersih tempat. Sesaji gitu ya. Oke. Apa karakes gitu kan. Bicara soal sesaji nih kan. Nah, ini kan nggak banyak yang tahu. Saya kemana-mana. Ini harus diapakan ini kan? Apa ini? Jangan dibuka di sini. Dilihat aja. Harus diapakan? Kan aku yang nanya. Ini keris nih kelihatannya. Aduh. Nah, memperlakukan barang-barang seperti ini harus bagaimana? Ketika dunia beranjak semakin modern, ternyata kita tidak boleh meninggalkan peninggalan leluhur. Betul. Tapi nanti disangka sajam. Sajam itu apa? Senjata tajam. So, kalau ada polisi nanti. Kalau sajam santri saitoni rojam. Saiton itu mah. Ya. Rolling Saiton band itu.
Gaul apa ora? Rolling Saiton. Musiknya apa itu? Rock dan roll. Gitu. Rock dan roll ya. Harus bagaimana memperlakukan benda-benda pusaka seperti itu? Ini kita lihat dari benda ini sebetulnya kelebihannya apa? Kelebihannya itu dari benda ini dibuat dari bahan-bahan mineral yang berenerginya tinggi atau katanya anomali magnetik yang berasal dari tanah kita. Itu aja sebetulnya bentuk penghargaan kita menjadi sebuah karya seni, tapi dari benda-benda metalurgi yang sangat tinggi. Dari tanah kita. Tanah kita yang syarat akan gunung berapi. Kalau di luar negeri sulit nyari bahannya. Maka dia jangan aneh kalau benda itu katanya kalau pakai meter itu, magnetometer gitu, dia selalu ada energinya. Seperti batu ali lah gitu. Batuan itu kan selalu ada. Cuman kita menyalahartikan atau entah itu menyembunyikan dengan istilah-istilah lain. Waduh, ada penunggunya nih. Aduh, kodam. Aduh, apa-apa. Itu padahal memang energi. Mungkin juga orang itu bisa merajakan frekuensi itu mungkin. Energi yang dinama-namai hanya untuk menutupi. Ya itu aja sebetulnya. Karena kalau kita ke dunia teknologi nanti beda lagi istilah. Itu dari tanah kita. Tanah kita. Kaya berarti kita ini ya. Tergantung. Kalau tanahnya tanah sengketa, biasanya kurang bagus pusakanya. Gitu. Jadi kalau ada orang bilang, Kang, ini kerisnya bisa berdiri. Loh, saya bilang punya saya bukan berdiri, squat jam. Kadang-kadang. Kita jauhkan dari cerita-cerita itunya. Padahal berdiri itu berarti dia masih ergonomi. Dengan sudut yang sangat baik gitu, masih belum korosi ya, sehingga dia pasti bisa. Apapun bisa berdiri sebelum masa menopause. Ada juga yang berdirinya harus dibantu memang. Keris pun butuh obat kuat berarti. Ada. Aduh, sufi banget obrolannya. Orang-orang seperti saya yang hidupnya di perjalanan, perantauan kan butuh kayak begitu-begitu ya. Kan kita kembali lagi tadi. Ada unsur besi yang sangat tinggi di situ, metal yang sangat tinggi. Itu kan bisa saja juga mengganggu. Ada yang mengganggu itu kalau dia bertabrakan dengan frekuensi tubuh kita. Kan kadang-kadang katanya ada apa gitu ya. Kok bisa tabrakan tuh nanti dulu itu nggak ada tukang parkirnya atau gimana? Loh bukan, ini kan kita ini hidup di beberapa layer frekuensi nih kalau kata teknologi. Nah pada saat kita memang tidak bisa menerima energi yang ada itu, biasanya suka panas dingin orang tuh. Katanya ya, kalau kata orang Sunda itu, lamun si eta datang, cina artinya ada sebuah frekuensi yang datang, tina bulu, cina ciri nanti. Bulu karena kulit, kulit karena daging, daging karena tulang, tulang karena sumsum, sumsum karena getih, getih karena nyawa, cina gitu. Makanya nanti yang memberikan indikator ke kita tuh bulu dulu biasanya. Bulu? Nah, kan ada istilahnya, berdiri bulu jaketku. Apa? Roma. Ya itu. Berarti khusus bulu Raja Dangdut yang berdiri ya? Berdiri bulu. Nah itu ada indikator. Berarti ada sebuah frekuensi yang mendekat. Nah kita harus eling lan waspada. Wah ini karena tadi itu. Karena kalau dari bulu kena kulit, nanti dia masuk lagi ke daging. Karena sumsum, tulang, karena getih, kesurupan. Peragakan coba kesurupan. Kesurupan. Kaulah Prabu Siliwangi gitu kan. Prabu Siliwangi yang keberapa? Kerung nanti karena dia kurang belajar bukan matak sancan kasurupan diajar heula gitu kan. Gitu. Jangan banyol terus, ini acara serius loh. Narasumber itu kan nggak begitu penting. Ini narasumber kan saya dengar petani yang hebat. Katanya kan kita membahas masalah pertanian. Kalau kata orang Sunda tatanen, karena ini zaman sekarang disebutnya tatanen dunia baru. Itu. Ini kita membahas tatanen dunia baru. Pinter loh itu. Nah justru saya ngobrol pusaka itu ada kaitannya sama beliau. Loh. Pusaka sama tokoh kita ini, narasumber kita ini. Apa hubungannya? Satu. Ayo situ, aku gini doang tadi. Belum. Banser. Kan menjaga kiai. Menjar. Tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan fisik, harus mengandalkan juga kekuatan spiritual.
butuh daya dorong yang bernama pusaka, Iya. ilmu, ya, Ilmu. jimat. Iya. Lancar. Petani dulu itu tikus makan ya secukupnya aja, karena masih bisa akrab dengan petaninya. Iya. Orang pun begitu, burung pun begitu. Tapi karena sekarang dibunuh secara massal, justru mereka datangnya juga secara. Jadi kalau dulu predikatnya itu bukan hama dulu ya? Bukan. Dulu justru jadi humus. Wis. Sekarang jadi Pupuk humus. pupuk lah. Oh, pupuk ya. Enggak sekolah. Iya, humus. Saya pikir ada juga kan itu perusahaan Oh itu Hamas. Hamas. Banget kon, Ya, jauh ya. banget. Ya. Dulu humus. Humus. Sekarang jadi hama. Sama. Gara-gara kita sebagai petani menganggapnya musuh. Ketiga, entrepreneur. Kalau pertanian berhenti di kebun dan di sawah saja, gimana mau menjualnya? Market berarti udah. Distribusi, market. Persaingan kan ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan. Nah, mari kita persilakan, kita undang sambil kita beri saran, nasihat. Loh. Sebagai kita ini kan sebagai penasihat spiritual. Belajar mungkin. Kita kan mau belajar. Oh, kalau belajar sama-sama belajar nggak ada uangnya kan? Kalau kita menempatkan diri sebagai penasihat spiritual, argo jalan, dia minta saran apapun, kita dapat bayaran. Sopo jenenge? Kang Deni. Kang Deni. Deni Ahmad Haidar. Tapi saya pikir Kang Deni ini tidak butuh penasehat. Karena dia itu tidak bisa dinasehati orang tuanya. Tidak bisa dinasihati orang Ya. tuanya. Kalau dia nurut nasihat orang tuanya, pasti dia jadi dokter. Kok iya. jadi petani? Iya. Ya. Iya. Jadi jangan dinasehati, biarkan aja beliau yang bicara. Iya. Ya, 1 jam juga boleh ya? Boleh. Iya. Kita panggil Kang aja. Deni Ahmad Haidar. Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. jarum coklat. Saat santai larut dalam alam permai, suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Jarum coklat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sa, kumaha damang? Alhamdulillah saya. Di mana? Di dunia ke akhirat? Di mall beja-beja. Nanti saya translator boleh. Ya. Duh, tapi tiasa nyari Sunda kan? Wah, biasa. Biasa. Setik-setik. Setik ya. Alhamdulillah. Biasa menganggap dia. Wah syukurillah. Ya, Lanjut. enggak, ini kita alhamdulillah bisa berkunjung ke tempat Kang Deni. Oh, Purwakarta. Purwakarta ini di bawah naungan beliau. Oh, kan untuk ngelap ilmunya kita. Iya. Tadi katanya mau nanya. Apa? Kang, saya mau nanya. Kira-kira pertanyaan yang pantas buat Akang apa? Pertanyaan yang pantas sebetulnya semua pertanyaan tidak ada yang pantas buat saya. Nah, saya itu mestinya dikajak udud saja. Nah, ya duduk. Kopi. Kalau memang tidak ada pertanyaan yang pantas, Kang. Nah, Sob, silakan langsung jawab, Kang. Udud dulu. Kan beliau Ntar. maha guru udud dulu.
Tar dulu, kan jawaban itu harus ada pertanyaan. Harus ya itu ya. Loh, dalam tradisi tasawuf nggak boleh nanya loh sama mursyid itu. Ya. Dilarang bertanya, Ya, dilarang membantah, ya. hanya mendengarkan dan melaksanakan. Mengaduh. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu Amin. ala rasulillah wa ala alihi wa ba'd. Amin. Alhamdulillah, sip kuring tiasa diulem di patempatan anu keren. Ini doanya bahasa Sunda. Doanya bahasa Sunda. Oh, oke. Jadi diapit ku dua makhluk Gusti, Amin. anu kahiji jalmi, anu kahiji wong. Taubah. Jadi naon numawi dikawitan ku pun sampun kasang rumuhun di Bandung. Amin ya Allah. Aya pangersa kasepuhan karuhun di Bandung. Aya oge Gus di Wetan. Jadi kan ini namanya kalau di sini jalma. Bahasanya bahasa jalma. Kalau ini ya wong. Dengar tosin karena bahasa jalma. Ini berdoanya sudah. Sebentar, Oh. berdoanya belum. Karena berdoa kita tidak panjang-panjang. Oh, iya, Berdoanya Tuhan, kau tahu yang ku mau, amin, sudah. Oh iya. Gitu dari sama repotkan karena banyak hal yang Enak bisa emang kalau ketemu orang pinter enak. Sufi mah gitu. Aduh. karena di sini tukang udun sadayana. Ya. Semuanya kan tukang rokok di sini kayaknya. Ya. Makanya harus banyak-banyak tertawa. Karena setiap habis satu batang rokok katanya itu mengurangi 5 menit umurnya. Oh, Gitu. Gitu. Makanya kudu loba seuri sabab lamun setiap 1 menit seuri nambahan 2 menit umur. Jadi lamun tiap sabatang 2 menit seuri. Kan ulah sorangan gitu ulah. Ini kan. Oh ya. Rokok. Tambah itu kan. Insya Allah panjang umur. iya. Tapi di rumah sakit jiwa. Ulah ketabrak kereta, itu ulah ketabrak beca. Aduh. Teori mau mengada-ada. Aduh. Ini belum apa-apa bikin masalah orang. Jadi memang kita di tukang ngerokok kudu loba seuri. Lamun tukang ngerokok di loba seuri Monok umur. Komo lamun ketabrak beca kan gitu. Makanya umur supi nya minimal teu bisa jadi supi bisa seuri atuh kan gitu. Iya. Nah, Jadi lamun sufi mah cantang tuh panjang umur. Tapi mun seri panjang panjang umur. umur. Lamun bisa jadi supi berarti kudu bisa ngajak seuri. Harus bisa ngajak Lamun tuh ketawa. bisa jadi Aku supi. paham, nggak usah atuh minimal diartikan. seuri. Translator. Bikin emosi. Jadi memang agak susah kalau Ya. berdua di antara jalma dan wong ya harus kita pakai bahasa manusia ini. Ya. Biar jalma ngerti, wong juga gelem lah. Sebab begini, jangan sampai kalau bahasanya beda, ada jelema nanya, ada apa lagi ngobrol, ada orang lewat lagi mau nikah. Yang jelema nanya ke wong itu, "Mas, siapa itu yang nikah?" Ora gelem. Ora gelem. Ora gelem. Tekung silila tidak begitu lama tekung silila Tegus. Ya. Aku ngerti. Syukurlah kalau begitu. Ini hanya menegaskan saja. Ada Ini lagi kalau yang lama-lama rokok abring. ke mata sih. Ada lagi yang abring. Ada yang bawa pasaran, ada yang mati. Ditanya lagi, "Mas, saha eta anu mawat ora gelem?" Cek ieu teh, karunya tingkang ora gelem teh. Ora gelem. Nemeh ge nikah, tos maot deh. Panjang umur. Banyak. Iya. Si ora gelem ya. Dede wis ora gelem. Ngajane sesah gitu. Nah. Terus tadi apa? Pertanian. Pertanian. Tadi Apakah pertanian juga bisa memperpanjang umur? Nyangkulnya ketawa. Itu kan umur. Kita itu kan ngomongnya selalu heroik. Iya. NKRI harga mati. Iya. Tidak harga ngamplen. Ya, berarti harga nego lamun gitu. Harga nego. Hargaan. Nah, karena wayahna nu ngora kudu tani. Sabab beas mah teu didamel di laboratorium, tapi di pelat. Gitu. Berarti Ngerti. Sugan. Sugan kan? itu di laboratorium tapi dipelak. Jadi kalau hoyong gaduh pare ya kudu melah. Kudu melah. Udah aya di laboratorium. Di laboratorium. Matakna atang bertani. Tadi teh ya keris pan. Ingkang dipun sebataken kala wau menika, Ya. cariyos babakan petanen menika mboten namung perkawis Amin. macul kemawon, kedah tansah gumujeng supados saged panjang yuswanipun. Heeh. Gitu? Mila menika antawis petani kalian prajurit banser menika kedah saged kumawin. Inggih. Ngerti? Ngerti. Oke.
Yang gihnya ngerti lah. Jadi kalau saya harus mentranslate dua ini ke bahasa modern. Ya, Saya kan milenial. Milenial. Jadi kesimpulannya no tani no party. Woi. Semua. Cocok. Iya. Nah, dalam hal memperlakukan tanah pertanian, Kang, pendekatan yang dilakukan oleh seorang Denny Haidar itu apakah sama dengan petani-petani lain? Ya, yang pasti bertani lah. Yang pasti kita tidak cicing umpuk-umpukan di pematang sawah, di galengan gitu. Ya bertani saja. Soal berbeda, ya tentu ada yang berbeda, ada yang sama. Ya. Kalau orang bertani mungkin di tanah sendiri, kalau kita kadang-kadang bertani di tanah mitoa. Ya biar enteng gitu. Kalau bertani di tanah mitoha itu lebih enteng daripada bertani di tanah sendiri. Entengnya di biaya, karena yang bertani semuanya mitoha. Kita ikut hasilnya saja. Ya, pinter ya. Cari menantu kayak gini gimana ya? Tapi ada dua, Kang. Ada dua. Bertani akang teh yang berkebun. Nah, naon beda Kang? Atau enak di mana, Kang? Bertani yang berkebun. Di Indonesia mah bertani rada susah. Ini TKJ memang tren pertanian di generasi muda itu rada berat. Yang kedua memang pakai bahasa Jalma, pakai bahasa Oh, silakan. Bebas. Bahasa makhluk halus saya boleh. Iya, termasuk soal kebijakan negara belum pro petani. Kan begitu. Karena kita subsidinya di hulu. Padahal mestinya subsidinya di Hilir. suku gitu. Ya. Yang disubsidi masih pupuk, pupuknya disubsidi masih bibitnya langka kan gitu. Iya. Pas tempo ngajual hargana jatuh gitu. Ya mungkin tadi karena sehingga barudak ngora ada embungkan nih. Harga jatuh tuh jatuhnya kemana? Karena regulasi tidak pro rakyat tadi. kan. Gitu. Enggak jatuhnya jatuh kemana? Turun. Oh, turun. Rendah. Ngomong yang jelas dong. Rendah. Harganya rendah. Oh, rendah. Kalau jatuh kan biasanya jatuh terus dicari kok nggak ada. Kan di dalam istilah perekonomian tuh jatuh dan naik. Oh. Gitu. Oke. Nah, berkebun. Berkebun juga sama. Kita mau ekspor misalnya, mau ekspor ke Eropa, itu butuh standar yang sangat tinggi. Biayanya juga nggak tercapai. Tapi yang pasti memang bertani dan berkebun di kita agak susah karena penguasaan tanah yang sedikit. Karena tanah-tanah juga kan dikuasai oleh segelintir orang saja. Ada orang yang mungkin ribuan hektar, ratusan ribu hektar. Tapi ada orang yang sekedar untuk nyari untuk kuburan saja nggak ketemu. Jadi agak susah ini gitu. Ya, bari seri karena nambah umur. Serius sih tadi itu. Oh, serius? Serius soal tani itu soal serius. Jadi kadang-kadang lamun bertani, lamun ngobrolkan petani, ngobrolkan bertani, seri paling cari nak. Aya nu sedih, aya nu hayang tani tanahna eueuh gitu nya. Aya nu geus tani hargana murah. Jadi memang seri itu belah mana hese gitu neangan seri di tempat tani. Kumaha lamun kieu? Karena ku zaman ayeuna budak teh supaya pinter disekolahkan. Oke. Ya, supaya jadi direktur, jadi. Kumaha cara nyakolakeun? Keun we bapa ngajual sawah. Dijual ku kolotna. Budakna geus jadi direktur rek tani. Tanah. Tadi jual ku bapana. Ini humor sufi diadakan di Jawa Tengah aja boleh kali? Jadi orang tua ingin anaknya pintar, anaknya disekolahkan supaya jadi insinyur pertanian. Tapi cara menyekolahkannya menjual sawah. Anaknya sudah jadi insinyur pertanian, balik rek nyawa. Sawahna udah dijual. Yang salah siapa? Kan bisa diomongkan baik-baik pakai bahasa Indonesia. Jadi begini, kalau pakai bahasa Indonesia itu agak susah, karena nanti yang audiennya ini dia harus mikir dulu, seri gininya, nanti akan terlambat ketawa, bahaya. Telat. Audien telat. Terlambat ketawa itu berdampak pada terlambat umur. Begitu. Nanti sudah kadang dicabut, masih ayah. Gitu. Jadi cari nakdak itu sedih, Gus. Tidak ada bahasa Indonesia itu cari nakdak. Cari nakdak. Kalau kan tadi kenapa? Nggak tadi dulu. Nakdaknya kenapa harus dicari? Cari nakdak. Nakdaknya kemana? Bukan yang nakdak. Cari nakdak itu sedih.
Oh sedih. Sedih karena nakdeknya hilang terus dicari. Bukan, kalau di Sunda kan itu sebagai imbuhan. Heeh. Masa jadi dua kata, cingen. Jadi cari, cingen. Lain gitu, atuh. Cari, neten. Bukan mencari neten, bukan. Ya. Jadi pada diem, cari neten. Cari nakdak, sararedi. Jadi kalau berbicara pertanian, sulit untuk kita ketawa karena sedih prosesnya. Malah menjadikan, di mana sisi ketawanya? Matakna paronok umur tuh tadi. Taraf seri. Aduh, aing mah. Tinggal kalau nyari ketawa, jangan cerita pertanian. Karena kalau cerita pertanian, Cari adanya nakdak. cari nakdak. Itu ada cari nakdak. Nakdak ini kok nggak pulang-pulang. Jadi kalau harus cari nakdak, cari nakdak. Kalau mau apa? Kalau mau cari nakdak ya harus cerita pertanian. Kalau mau ketawa, hindari cerita soal Semenyedihkan pertanian. itu berarti pertanian Semenyedihkan. kita. Regulasi yang tidak pro rakyat tadi bahasa. Ya. Loh padahal kita ini kan negara agraris. Agraris. Harusnya pemerintah berpihak kepada petani, pekebun. Ya. Kenapa tidak? Jadi kita itu dua-duanya. Pertama, regulasinya juga tidak berpihak pada pertanian. Yang kedua, partisipasi pertaniannya juga rendah. Mas. Kalau pakai bahasa Sunda biar tahu kapan ketawanya. Karena ini bukan bagian ketawa, ketawanya nanti. Jadi kalau sudah bagian ketawa, kita pakai bahasa Sunda. Kalau bagian yang apa tidak ada tertawanya, kita pakai bahasa Indonesia. Ya. Jadi ya memang partisipasinya juga rendah. Di sini jangan jarang. Saya pikir mau santri, mau yang non santri, itu yang punya sasangalin. Pasti tidak tahu kan sasangalin? Oh ini ketawa berarti. Sasangalin Itu sudah sasangalin. Karena ciri bertani itu satu saja. Apa itu? Apakah orangnya punya sasangalin atau tidak? Kalau punya sasangalin, dimungkinkan dia pernah bertani. Nah, kalau tidak punya sasangalin, itu agak miris bahwa dia adalah petani. Coba saya lihat. Sasangalin dengar di body DG. Cing. Abdi sasangalin tuh. Ini juga bertani sama. Tapi yang beliau taninya bukan di kebun. Ya. Isu. Isu Nah, bertaninya tani. isu. Isu tani. Bertani isu. Ini ketahuan kalau nengrap nggak nih ya? Coba. Bisa. Honornya lumayan. Pak, nanti kalau di bulan Januari baiklah saya. Mana lihat? Oh, besok jangan ngidul. Kenapa? Wetonnya hari apa? Sabtu Pak. Oh Sabtu. Pas malam mingguannya itu kan terus Nyupir angkot. nyupir angkot. Itu lebih prospektif. Karena wetonnya Sabtu. Oh, Sabtu, weton. Nyupir angkot. Nyupir angkot. Kalau hari Minggu Pak, Kan tidak, kan sudah Sabtu, masa wetonnya 2 hari. Coba mana? Weton apa tadi? Sabtu. Sabtu bagusnya nyupir angkot. Iya. Terus wetonnya Kalau Minggu. Grab. Oke. Grab sama nyupir. Gitu. Berarti memang kita tidak bisa berharap banyak dari pertanian. Seharusnya sangat berharap banyak. Cerita soal pertahanan negara yang paling penting adalah beteng. Karena gitu. Karena kalau betengnya lapar, kita tidak mungkin cerita pertahanan negara. Tapi juga ya jangan sampai misalnya petaninya berhenti, malah nanti TNI yang bertani kan juga agak repot. Apa namanya? Ya cerita pertahanan negara adalah cerita isi pejit. Kalau isi pejitnya tidak ada, paham kan isi pejit? Ya, isi pejit tidak ada ya agak susah kan mempertahankan negara ini. Kita tidak mungkin bisa jadi negara berdaulat kalau makan saja masih dikasih negara orang. Ya, tapi tadi regulasi kita belum berpihak pada petani, kemudian partisipasi masyarakat kita terhadap pertanian juga sangat rendah karena lebih memilih profesi-profesi lain yang dianggap lebih cepat, resikonya lebih rendah, tidak membutuhkan juga ketekunan dan kesabaran, maka pemuda-pemuda kita sangat jarang bertani. Naon nu menyebabkan eta yang menyebabkan tidak tertariknya generasi muda karena bertani? Branding pertanian juga kurang. Petani itu tadi kantun daki, jadi orang yang mau ditanya nggak mau juga ditanya profesi naon tani. Ya memang taninya lamun sapetak masih hese sih, tapi kalau bertaninya 100 hektar, 200 hektar kan keren. Nah, branding itu juga belum ada di kita bahwa petani itu memang salah satu aktivitas ekonomi yang keren, membanggakan. Padahal petani ya penolong negeri. Tanpa petani, ada orang mau sekolah kemana-mana, orang sakti, orang gagah, tidak harma, ngamplet. Ngamplet. Kenapa tidak melihat contohnya? Contohnya apa? Padahal Presiden Indonesia kedua itu, Ya. Pak Soeharto itu anak petani.
Anak petani. Tuh, anaknya bisa jadi presiden. Ya. Sialna insu patanina mung bertani deui. Buyut teu deui. Presiden sekarang petani juga. Bukan. Furnitur. Furnitur. PNS. Oh, orang tuanya. Oh iya, orang tuanya PNS. PNS. Ya. PNS kan Petani nasional se-Indonesia. Indonesia. Ya. ASN itu sekarang mah. ASN apa ASN? Ahli seni nani. Naon Kang ASN teh? Aparat negeri sipil. Nah, itulah. Aparat sipil negeri. Negeri mana tuh? Berarti ada aparat sipil swasta ada ya? Mungkin ada. Non negeri lagi. Non negeri. Gitu. Tapi lihat dari gaya bicaranya bukan murni petani nih kelihatannya. Politisi lah ya minimal ya. Kan tadi. Atau paling tidak pedagang ake lah ya. Kalau itu kadang-kadang. Kalau itu kadang-kadang. Saya tidak pakai batu, Sampingan. tapi di rumah banyak. Oh. Karena kita itu tidak batu ali, digandong. Batunya digandong. Bandar berarti mah digandong. Memang mendalami dunia politik Kang. Dunia politik tidak dalam, jadi tidak harus didalami. Wah ya. Tapi ya. dijalani. Iya. Gitu. Politik ya, politik apa ya politiknya begini aja. Yang pasti bukan politisi lah. Bukan ya. Lebih mengabdinya kemana nih kalau selain pertanian, perkebunan? Pendidikan. Pendidikan. Tadi saya dengar sayup-sayup ada revolusi 4.0 segala macam, bentar lagi katanya ada dunia digital baru segala macam. Ya lagi-lagi ini agak susah untuk ketawa kalau cerita-cerita yang kayak begitu. Sedih deh. Kita mau masuk ke apa? Loh, kok ketawa sih? Bonus demografi pura-pura. Oh, pura-pura. Ya. Pura-pura aja. Masuk bonus demografi, sumber daya manusia kita masih jauh dari harapan. Nanti kita akan ngumpul-ngumpul para banen. Akan makin banyak para banen dan entah siapa yang akan maraban. Bingung kan? Para banen tenang. Para banen dan entah Banyak siapa yang yang akan dikasih maraban. makan. Siapa yang mau ngasih makan? Loh, kok malah nanya? Saha sok nomeraban. Ya sah coba sok. Loh, bukan saya, bukan. Yang pasti saya juga bukan. Ya saya lah sok insya Allah tanggung jawab lah. Karena petaninya juga kan tidak ada. Kalau petaninya tidak ada, yang mau ngasih makan siapa? Ini juga kan menjadi problem yang Termasuk pendidikannya Kang tadi. termasuk pendidikan. Pertanian bermasalah, pendidikan banyak masalah juga. Terus harus gimana ini? Nasib bangsa ini hendak dibawa kemana? Politik tadi kan. Oh ya, Jadi, politik. lah. Berarti politik itu memegang peran besar dalam menentukan arah bangsa kan? Sangat menentukan. Politik itu sangat menentukan. Nah, partisipasi politik kita juga generasi muda masih senangnya ya yang nggak substansi. Kita itu mungkin salah doa. Berdoanya meminta negara ini baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Salahnya di mana? Ya negaranya sih diijabah, negaranya baik-baik, Orangnya? baik-baik saja. Orangnya yang tidak baik-baik saja, kan gitu. Negaranya makin kaya, orangnya juga banyak yang kesenjangannya terus terus tinggi. Ya kalaupun ada perbaikan dikit-dikit lah. Ya. Kalimat doanya tidak salah, yang berdoa ini yang salah ya. Nah doanya itu minta global, negaranya minta baik-baik saja. Ya negaranya baik-baik saja, dan yang tidak baik-baik saja ternyata yang berdoanya karena ternyata tidak melakukan apa-apa. Ya. Sering loh tukang orang salah doa ya. Imam doa apa kita nggak ngerti bahasa Arab, amin amin aja. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Doa minta anak itu nak. Ya. Minta anak. Doa minta anak soleh. Ya kan Yang, kalau yang mengaminkan masih jomblo kan berat nanti. loh saya anak udah 5 ya. Amin pulang tambah lagi nanti anak. Kalau khusus yang itu tidak amin. Tidak amin terusnya gitu. Karena ini amin jadi diijabah. Dijabah tambah lagi udah berapa? 6. Anak Ya. 6. Nanti kalau doa itu jangan amin amin jangan. Udah pengen 11 saya mah. Tadinya pengen 11. Terus Dari berapa bibit? Hiji. Oh hiji. Persib Persatuan Sepak Bola Budi. oke. Jadi memang tadi kalau cerita mau punya anak 11, Nah, kemudian ibunya 1, itu memang kita sudah salah kaprah dari awal. salah. Salah kaprah dari awal. Kita punya anak 4, ibunya 1. Ya keleleran lah anaknya. Yang 1 di ais-ais, yang 1 pengen jajan kan gitu. Coba bayangkan kalau dibalik. Punya anak 1, ibunya 4. Itu pasti anaknya nggak pernah injak tanah itu. Kan begitu. Cerdas ya.
Aduh. Kok baru kepikiran sekarang ya? Baru kepikiran. Tapi kan sudah terlambat. Iya, oh. Oh begitu. Itu nggak bisa ya penyesuaian pemutihan. itu nggak bisa. Sebetulnya bisa, tapi akan agak susah karena ternyata sudah takut duluan. Sudah takut duluan. Ya. Itu yang sampai pernah bilang itu. Ya. Istri membuat kita tidak lagi takut kepada Allah. Takutnya ke istri. Istri ya. Sampai-sampai kemarin mah nggak pulang-pulang, saya kan acara terus. Nah, Bapak, udah lupa pulang ya? Iya, Sherlock. Bukan, saya tahu beliau itu sangat berani sama istrinya. Masalahnya satu, istrinya lebih berani itu. Berani. Tapi masalahnya istrinya lebih berani. ada aib lagi yang lain, silakan. Enggak, bukan aib. Dulu saya malu sekali kalau dikatain bahwa saya itu takut sama istri. Terus saya tanya, kamu takutnya? Ternyata mau dijamaah, ya sudahlah kalau mau dijamaah. Tidak ada yang nggak takut. Ada sekumpulan suami ditanya. Yang takut istri baris sebelah kanan. Kanan. Kanan semua. Kecuali satu. Satu orang. Loh, nggak takut istri? Saya disuruhnya berdiri di sini. Ternyata takut juga. Jadi ini tiga-tiganya takut semua nih. Kita itu nggak takut istri. Kalau sekarang itu nggak takut istri. Takut video call aja. Oh iya. Takut video call aja. Nggak takut istri. Dinamanya apa itu? Dinamanya apa? Rahasia. Tapi yang ditakuti ya video call. Makanya kalau ketemu orang yang bikin teknologi video call, tak sentil gitu. Hidup makin susah gitu. Tadi dengan Ansor. Nah, kan arahnya tadi ketika saya bertanya tentang politik, Politik. jangan-jangan memang tidak berminat pada politik kekuasaan, Betul. melainkan pada politik kebangsaan. Dahsyat itu. Bisa-bisa tak? Politik kebangsaan itu bagaimana, Kang? Ketika negara semakin kaya, tapi justru bangsanya semakin miskin. Ya politik kebangsaan itu pertama soal komitmen bahwa negara ini sudah final. Bahwa tidak dianggap ini mainan-main bola, ada apa? Ada lapangnya segala macam. Itu sudah selesai. Ini sudah sepakati bahwa ini adalah main bola. Semua perangkatnya main bola. Jadi sepakati Indonesia itu ya kayak begini. Kalau soal nanti ada pemainnya yang kurang bagus ya diganti saja. Kan begitu. Kita harus siapkan orang-orang yang bisa bermain di lapangan ini yang baik-baik saja, Tapi yang keren-keren saja. Indonesia diilustrasikan sebagai permainan sepak bola, makanya berantem terus. Ya. Ilustrasinya soalnya sepak Ah, bola. Sepak bola. nggak ada yang lain ilustrasi yang lebih baik. Kalau mau catur agak lama ilustrasinya, ya sudah saja main bola. Catur. Ya. Langkahnya kan lama ya. Lama, ya main bola saja lah. Karambol juga agak susah. Agak susah. Ilustrasi. Apalagi kalau mengilustrasikan Indonesia dengan gaple, dia agak jauh lebih susah lagi. Udah main bola Paling udah mungkin lengkap. bola. Main bola mah ada judinya, ada kelahinya, ada supporternya, Oh iya. ada Itulah Indonesia. Itulah Indonesia. Walaupun di mana-mana sepak bola Indonesia nggak pernah menang. nggak pernah menang. Iya, iya. Tiket tetap dijual laku, Iya. kan? Karena kita itu bukan mau menang, mau main. Mau main. Mau main. Iya. Main aja. Yang penting kita ikut main, nggak penting menang. Filosofinya terlalu tinggi. Iya. Saya pernah bicara juga dengan teman-teman Persib.
Ya. Jadi kan orang Sunda, Ya. itu dia punya nilai-nilai filosofi yang Someah, Hadekasemah, dan lain-lain. Kalau Persib itu kedatangan tamu untuk tanding di kita, kalah. Terus kunaon eleh? Keun we da urang mah anu buka tempat. Biarkan aja lah mereka. Tawadu, kita itu tawadu. Jadi jangankan di main bola. Tawadu tara mawa duit. Bayangkan coba, kita itu jangan di main bola. Kalau imam yang formal misalnya tidak ada, itu kalau ada yang itu saling sorong, silakan akan saja. Ya makanya untuk main bola juga begitu. Juara nggak usah saya sampean aja lah. Giring-giring bola gitu. Punten Kang. Ke Kalimantan kunjungan. Gitu. Kalah lagi. Sok aja yang tuan rumah. Yang tuan rumah. Itu saking tingginya nilai filosofinya itu. Nah, itu. Jadi bukan tidak bisa menang, memang belum mau menang. Belum ya. Karena tadi ada ketawaduan. Kita itu memberikan kebahagiaan kepada yang lain. Coba bayangkan kalau ada tamu main bola di tempat kita kalah, kan sedih. Kan tidak berpahala. Kita yang enak gitu bikin orang sedih. Ya setuju ya. Sama juga kalau kita bertamu ke tempat lain main bola, kemudian tuan rumahnya kalah, kan kasihan sedih. Aduh, kan panitia itu kan ribet. Sudah. Kalau masih harus nangis-nangis kalah. Gitu. Tuh. Jadi ketawaduan itu sampai ke tingkat persepak bolaan. Pesepak bola kita Sufi semua. Karena apa? Mereka enggan menang. Karena apa? Ya tepos liro lah. Oh kasihan, capek. Sudah lama nggak. Iya. Tidak mencari kemenangannya sendiri. Tidak. Kalau situ menang, sini juga senang gitu. ya. Tuh. Jadi prinsipnya bukan prestasi tapi idkholus surur. Memberikan kebahagiaan pada yang lain. Itu tinggi loh. Nggak tahu, saya nggak ngerti. Saya ngertinya idkola yusufu. Ahli pelet ya begitu lah. Yang gitu-gitu jangan dibuka. Oh, jangan ya. Ya oke. Jadi ketahuan deh bininya 4 gara-gara itu. Nah, kalau kemudian memilih politik kebangsaan, ada nggak yang kira-kira ngiming-ngimingi juga kekuasaan nggak? Dengan proporsi yang sedemikian rupa, ketua Ansor PWNU Jawa Barat. Berapa ratus ribu itu anggotanya? Wah, anggota. Anggotanya ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan baru ganti banser. Gitu. Pasti ada ya, pasti. Yang coba-coba. Bukan ada ya, banyak lah. Termasuk juga kader kita yang bukan hanya cerita soal kebangsaan, tapi juga yang menjadi politisi ya banyak. Yang didorong memang punya kemampuan, punya kapasitas politik. Ya. Karena faktanya juga cerita soal kebangsaan juga tentu harus cerita soal kekuasaan. Politik tentu bukan hanya cerita, politik bukan hanya dongeng, politik juga harus menyatu dengan kekuasaan itu sendiri supaya maslahat. Kan segenggam kekuasaan lebih berharga daripada sekeranjang bayam. Petani soalnya. Di analogikan kekuasaan gitu. Lebih berharga daripada sekeranjang bayam. Ya. Tapi ini pasti ceritanya menyedihkan karena pakai bahasa Indonesia. Ya kan? Politik kekuasaan kita menyedihkan juga ya. Nggak ngejedihan amat sih, itu biasa-biasa saja sebetulnya. Ini kan ada kesempatan yang diberikan oleh Tuhan supaya para generasi mudanya ini jadi orang-orang yang maju. Karena apa? Makin banyak keriuhan, ya dunia makin pasolengkrah, mestinya generasi muda kan makin bahagia. Karena ada ruang dia untuk berbuat baik, ada ruang dia untuk memperbaiki. Coba bayangkan kalau ketika lahir Indonesia sudah ideal, Indonesia sudah baik-baik saja, terus kita mau ngapain? Masuk lagi perut. Nah, begitu paling. Makanya berbahagialah generasi muda ini kalau melihat bangsanya masih carut-marut. Berarti kita punya kesempatan untuk menjadi bagian yang memperbaiki itu. Ini cara pandang khas Kiai begitu, mengambil hikmah dari segala sesuatu. Bolehnya ngambil hikmah berapa? Kalau ngambil hikmah sih agak susah. Yang lebih mudah itu santri, hikmahnya tidak ada, yang ada sendal ya sendal aja lah. Makanya lain kali kalau mau sholat Jumatan, kalau nggak pengen hilang sendal, datang ke masjid jangan pakai sendal. Pulangnya aja. Cocok gitu. Sudah benar. Ibroh. Nah, ketika kemudian sampean banyak yang menawari, kok nggak diambil? Malah dengar-dengar pernah jadi ketua KPU. KPUD. Pernah. KPUD Jawa Barat atau Garut? Purwakarta.
Purwakarta. Kenapa malah mundur? Ini KPU ini kan. Lembaga ini Iya, kalaupun tidak berhenti kan suatu saat akan berhenti juga. Ya berhenti aja. duluan. Kaderisasi lah. Ya. Karena tadi ya sudah harus diganti, sudah kelamaan. Sudah kelamaan. Nanti wisan duluan kan repot. Sudah Wisan. Putih rambutnya. ubanan. Uwis itu kalau Jawa Uwis itu sudah. Udah. Wis. Ini bukan uwis. Uwis. Pakai H. Uwis mah bahasa Inggris. Who is this? Who is he? Bener. Oke. Uwis. Ya. Uban. Ya. Sebelum beruban sudah harus berhenti. Kata gurunya begitu, regenerasi. Tapi kemudian berlanjut di Ansor sebagai ketua PWNU Jawa Barat, Ansornya ya. Enggak sih, masih waktu itu juga. Karena undang-undang kita berubah, undang-undang penyelenggara pemilu. Jadi penyelenggara pemilu itu tidak boleh menjadi pengurus partai politik, boleh jadi pengurus ormas. Nah, itu kan pilihan. Salah satu bukti ketaatan kita terhadap konstitusi, ya milih salah satu. Loh kenapa harus taat? Kan banyak yang tidak taat. Karena pasti ketahuan kalau tidak taat. Takutnya Ini takut ketahuan kan, kalau nggak ketahuan juga bisa sebenarnya. Ya kalau tidak ketahuan ketempean lah. Oh Nah, iya. Kalau tidak ketempean ya keasinan. banyak. Kang, Ya. politik sering diidentikan dengan hal-hal kotor. Kenapa? Apakah dengan politik kita tidak bisa bersih-bersih? Kalau menurut saya, itu yang nempel itu persepsi tentang politik itu kotor. Seperti halnya orang bilang apa tadi, konspirasi. Negatif sekali. Padahal kon itu artinya bersama. Spirare atau spirit atau spirasi itu bernafas. Jadi konspirasi itu bernafas bersama. Kita lagi ngobrol tentang humor sufi, kita mau bicarakan apa, anggarannya berapa, dan itu sedang berkonspirasi. Tapi pada nggak usah anggaran. ya apapun yang diceritakannya. Kalau ada satu orang di antara kita yang tidak setuju, ya dia di luar dari konspirasi ini. Begitu juga politik untuk mencapai satu tujuan bersama. Lah, sebetulnya negatifnya di mana? Negatifnya mah di uangnya sebetulnya menurut saya. Jangan, bukan di uangnya, di jalmanya lah. Kalau menurut saya, politik kotor itu supaya yang ikut politik ya saya aja, jangan yang lain. Jadi terus-terusan. Jadi aja dia. Jadi aja dia terus-terusan. Melanggengkan kekuasaan. Seperti ada istilah, pemuda adalah harapan bangsa. Ya. Harapan terus, artinya sebelum gua mati lu jangan ya. Iya. Tunggu gua mati. Berharap terus. Karena terus-terusan pemuda katanya. Jadi terus-terus jadi harapan. Artinya sebelum saya mati, kamu jangan dulu. Tapi itu apakah juga terjadi nih, maaf di NU? Ansor kan underball-nya Nahdlatul Ulama. Di NU apakah terjadi juga regenerasi yang baik atau ya menunggu yang tadi itu? Regenerasi diikhtiari lah, sedang diikhtiari ada regenerasi. Regenerasi ada diikhtiari karena ya tentu itu juga harus diikhtiari, tidak bisa menunggu misalnya ya menunggu enggak lah bagian ayeun ayeuna akang anjing bagian ayeun, enggak bisa begitu juga. Tentu ada proses juga yang harus dilakukan bersama-sama. Termasuk tadi bahwa soal stigma bahwa politik itu kotor jangan sampai menghalangi niatan terutama generasi muda untuk terlibat di politik. Karena politik tidak suci, tapi kan perannya tidak tergantikan. Maka kalau politik yang perannya tidak tergantikan itu kemudian diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki komitmen, yang stigma itu akan terus makin politik tidak tergantikan. Berarti sampean sebagai pemain pengganti tidak bisa bekerja. Pengganti politik. Pemain pengganti kan itu pemain film toh? Oh iya, peran. Pemeran perfilman. Sebagai apa? Pemain pengganti utama. Utama. Contohnya pernah main apa? Ya belum, masih berharap. Aktor harapan bangsa. Harapan bangsa. Tapi di depan kita ini banyak loh. Pemuda harapan bangsa. Kita akan memberi kesempatan mereka untuk bertanya. Ya bertanya saja. Tanya. Tapi jangan nanti dulu. Nah, kita tidak akan menjawab, mereka silakan bertanya. Jangan sampai kita berharap jadi harapan bangsa, ternyata jadi harapan mitoha juga tidak bisa.
Sekarang itu jadi harapan Mitoha saja dulu lah. Jadi harapan bangsa. Sampean boleh bertanya apa saja, asalkan kami boleh menjawab apa saja. Nggak nyambung nggak apa-apa, ya lah. Cocok ya? Jawab. Jadi persilakan. Yang saya pertanyakan, sekarang fungsi sosial atau etika dan apapun yang berubah drastis karena adanya HP. Dulu sebelum ada HP, ada apa, kita tetap ada kegiatan untuk berpolitik ke depannya. Sekarang hari ini yang terjadi fokus ke kegiatan-kegiatan yang aspek sosialnya kurang. Hanya main ML. Ketika disuruh orang tua juga tidak ada respon baik dan etika juga kurang. Untuk menyikapi hari ini yang terjadi, mungkin ada gagasan yang lebih baik untuk kedepannya seperti apa? Main ML lu main apa? Mobile Legend. Oh, tak pikir main. Wah, Tuh. kurang ngerti. Bukan ya? Oh, kalau itu dari dulu pemuda-pemuda tuh. Oh iya. Dijawab Kang. Yang mana? Yang main ML itu loh. Kalau itu apa ML bukan Mobile Legend kalau Bukan ya. Match break. Lekui. Match break ini. Ya. Jadi memang kita kadang-kadang terlalu serius. Padahal serius bukan salah satu syarat masuk surga kan? Dan tidak ada bahwa salah satu syarat masuk surga itu harus serius nggak? Ya. Kita itu terlalu serius mikirin surga yang nanti, kemudian lupa membuat surga yang hari ini. Woi, keren. Padahal ya jangan sampai misalnya begini, ngomongnya surga udut nganjuk. Aduh. Nah, kan repot. Nganjuk dekat Madiun. Utang. Pokoknya kan ya. Oh. Sampean siapa? Nganjuk tadi. Nganjuk. Mananya Madiun tadi loh. Nganjuk sama juga di sini kalau anak-anak muda di sini mereka itu pemberani. Sehingga motonya satu, jangan takut berapapun saya anjuk. Itu motonya pemberani. Jadi ya memang sudah benar tadi yang dikatakan bahwa pemilik negara ini ya kita, termasuk generasi muda. Wajah Indonesia ke depan, kalau ingin lihat wajah Indonesia ke depan nggak usah jauh-jauh, ngenteng saja. Berkaca. Yang ngomong ngaca gitu loh, ngenteng. Karena ngaca dengan ngenteng itu sama. Tapi tidak ngenteng. Oke. Jangan sampai nanti diuji lagi laler Bapak Yare. Laler tuh lalat kalau Ya. Kalau di sini juga lalat itu laler. Sama. Ya. Di Jawa kan laler itu lalat. Nah, kalau di sini lalat itu ya laler, bukan yang lain. Iya. Ya tadi kalau ingin melihat Jadi lalat itu dari Jawa sampai ke sini gitu ya terus. Sampai Mapai. Sampai Mapayare terus. Dan kenapa kalau di sana lalat di sini laler? Ya nantilah kalau itu pasti ada sasakalanya. Ya, tapi kalau tai lalat dia karang, bukan tai laler. Bukan. Iya. Itu. Karang ya. Iya. Bahkan di sini ada apa? Ada hewan yang hanya ada kotorannya saja, tapi tidak ada hewannya. Kotok. Itu apa? Tai kotok. Tapi dicari kotoknya nggak pernah ketemu. Nggak ada. Ayam. Gitu. Iya. Tadi apa tadi kan? Karang ya? Karang. Tai lalat itu karang. Berarti Karang Taruna itu? Tapi yang bahaya itu bukan karangnya, tapi tetangganya. Namanya korong. Gitu. Jadi ada karang, tetangganya itu ada lagi korong. Korong teh naon? Karang teh, kata orang Sunda mah ada 3. Karangnya eta batu karang. Ada karang yang di wajah, ada karang tuh cipta karang. Mengarang. Ya. Iya. Maka Karang Taruna itu pemimpin. Jadi Karang Taruna itu tempat untuk menciptakan para pemimpin. Billahi taufik wal hidayah. Ini. Billahi taufik wal hidayah. Kalau dekat Pak Taufik dapat banyak hadiah. Eta terecek si Akang itu pertanyaan. Kan tadi ingin melihat wajah Indonesia cukup ngaca saja. Ngenteng Ngenteng saja. Ya itulah wajah Indonesia ke depan. Jadi cermin segini itu bisa kelihatan dari Sabang sampai Merauke. Karena cerminnya ya. Kalau misalnya mau panjang umur ya itulah Indonesia masa depan. Masa kita akan melihat Indonesia dari perspektif orang lain. Tentu akan melihat Indonesia harus dari perspektif kita sendiri. Ya. Apa yang kita hari ini pikirkan, apa yang hari ini kita ucapkan, apa yang hari ini kita baca, dan apa yang hari ini kita lakukan, itulah masa depan Indonesia. Jadi kalau hari ini kita tidak melakukan apa-apa, tidak membaca apa-apa,
tidak mikir apa-apa dan tidak melakukan apa-apa, maka bisa jadi Indonesia ya tidak apa-apa. Oh, tidak apa-apa. Apa-apa gitu, tidak apa-apa. Gitu Gitu, gitu, tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Terus tadi kaitannya dengan yang ML tadi? Yang ML tadi itu sebetulnya nanti harus setengah jam lagi lah, karena menurut guru saya harus agak masuk ke subuh nakeun gitu loh. Baru yang ML ke subuh nakeun. Can wanci Belum nah. wancinya. Can wanci, Ya, nah, gitu. ya. Mobile Legend maksudnya. Mobile Legend. Jadi kenapa anak-anak muda sekarang lebih terbius dengan sekarang media sosial? Kalau menurut saya justru itu media antisosial sebetulnya. Oke. Kalau orang lain kan lebih cerdik untuk membuat sebuah narasi lalu nempel menjadi sebuah stigma tadi cek si Kang Denny mahnya. Medsos buku itu antisosial. Artinya sosial yang dimaksud di sini kan bangsa kita mah kieu tah silaturahmi kunaon leungit cenah cek si Akang itu. Artinya modernisasi pan lamun orang ningali deui ka baheula nya kecekolot kudu bisa ngigel-ngigelkeun jeung ngigelan. Nah, pada saat ada modernisasi menurut saya ini puncak peradaban yang tinggi. Contoh, plastik disalahkan di urusan lingkungan. Padahal plastik itu produk peradaban tinggi manusia mencipta plastik. Yang jadi masalah buang plastik. Nah, di mana wae. Jadi jelema anu masalah, jangan dimusuhi plastiknya. Kaharti teu Itu pasti ikannya tak dumadak eta Mobile Legend ML ye can wayahna. Urang teh engke wayahna mulang antingkeun cangkeng mengke jam 12 katongo. Gimana tadi gimana? Wah, hese eta gambarkeun gitu. Nah, gitu. Tapi di luar negeri, Di luar negeri. sosial media bisa menjadi alat pergerakan. Di sini juga bisa. Bisa. Ya. Gimana caranya? Tapi tata krama yang hilang gitu kan maksud si Akang tadi. Oke, menjadikan kita tidak manusiawi lagi. Ya. karena selalu ada ketakutan. Kita itu takut diinvasi budaya luar. Coba sekali-kali kita bikin di Bali, kita invasi budaya luar dengan budaya kita kan gitu. Harusnya gitu. Sehingga kita tidak dianggap sebagai bangsa yang pecundang. Kita bangsa yang pemenang. Saya pegang HP ini juga sering mengalami ketakutan. Ya. Takutnya kalau ada SMS tagihan itu loh. Ya. Saya sebarkan nanti wah itu. Aib kan terbuka itu. Atau Modalnya satu, Apa itu? percaya diri tadi. Di kita itu cuman ada ayatnya hukum man aropan masfahu pakot aropa robahu. Aja. Eta wae unggul. harus percaya diri dan percaya istri. Nah, karena kalau tidak percaya diri, tidak percaya istri bahaya nanti. Kalau sampai rumah, HP itu serasa seperti segede panto kan, hese nyempena. Rahasia hungkul. Bukan, yang lebih ditakuti tadi bukan hanya SMS tagihan, bukan hanya WA tagihan, tapi WA yang namanya laki-laki tapi isinya hai. Kan begitu. Karena laki-laki yang Namina mah lalaki. Iya, Jajat, karena misalnya jajat. laki-laki sejati itu tidak pernah menyimpan nomor perempuan kecuali istrinya. Karena kalau perempuan lain namanya jadi laki-laki. Jajat misalnya. Misalnya gitu. Tapi WhatsApp-na hai. Nah, si jajat teh hai. Biasanya masih jajat teh kumaha cager. Nah, gitu. Hai. Nah, itu baru bisa hilang percaya diri dan hilang percaya istri. Manfaatnya umur sub itu narasumber sering memberikan pengakuan itu loh. Pengalamannya diceritakan. Disebarkan. Itu sebetulnya bukan pengalaman, hanya berbagi saja. Karena ketika bagi saya pengalaman, saya tanya dengan Ibu Agus sama itu pengalaman bersama. Pengalaman Kolektif. Jamaah apa tadi? Jamaah.
nami Hasan ti Peleret. Ya. Kieu Kang, abdi pernah ngopi sareng kiai, bahkan didinya seur kiai gitu. Tadina obrolan kiai eta kieu bahasana, yeuh cenah. Anu ngancurkeun agama Islam teh ayeuna teh kiai gitu bahasana. Kiai nu mana gitu cek abdi teh. Nyata kiai nu balangsak cenah gitu tah. Katambi aya deui gitu. Aya nu ngaku-ngaku kiai, ngaku ustad gitu. Nya ngawik-wik gitu, ngawik-wik santrina gitu. ML tadi ML. Lalentud we atuh ya. Bon. Terus Santri kan di dia seueur anu tadina cita-cita hoyong jadi kiai. Setelah aya ucapan sapertikeun kitu, anu ngancurkeun agama teh nya teh kiai nu balangsak. Katami aya ngaku-ngaku kiai gitu. Pasti santri anu tadina boga cita-cita yang jadi kiai gegebegan gitu. Kumaha engke lamun aing geus mukim balangsak. Itu. Nu janten pertorosan abdi kumaha apa naon sebabna sareng kumaha solusina gitu. ya. Supados teu aya bahasa aya kiai balangsak komo deui aya kiai anu kaleuwihan teuing nafsuna gitu. Nah. Pemaparan pertanyaan tadi kan bahasa Sunda. Saya yang paham cuma ngawik-wik tadi. Aduh. Ya. Jadi itu bahasa solusinya? universal. Iya. Universal. Gimana solusinya? Kok bisa muncul bahasa Sunda ngawik-wik itu sejarahnya gimana? Nah, bahasa Sunda wik-wik mana di mana? Yang ada juga ngawak-wak. Gawik. Kalau ngawak-wak itu laki-laki. Kalau ngawek-wek itu perempuan. Nah, ketika ditanya, saya tanya, kenapa kalau ngawak-wak laki-laki, kalau ngawek-wek perempuan? Itu sudah dari ajalinya saja begitu. Ya. Kalau ngawik-wik tambah lagi ngawik-wik. Kalau ngawik-wik laki sepertinya perempuan. belum ya harus berdua, berarti emang harus resiprokal. Kalau tidak resiprokal tidak jadi ngawik-wik. Pasti kalau laki-laki saja ngawik. Kalau perempuan saja ngawik juga. Kalau mau jadi ngawik-wik ya harus duaan. Biasanya luncuran pronunciation atau pengucapan buat perempuan laki-laki itu o atau besar itu o. Bolotot, beletet, nongtot, dengtet, gitu bedanya gede letik lah. umur panjang. Karena umur Jawab, panjang Pak. ya. Jawab. Ya, solusi. Kalau solusi ya solusinya Iya. mah tadi Muslim yang sejati itu mencek sunnah nama kudu sagalanya sagala bisa, sagala boga. Ya serba tahu, serba bisa, serba punya kan gitu. Itu yang top. Jangan sampai misalnya nanti ada santri suruh ngitung zakat ngerti betul, tapi seumur-umur nggak bayar zakat. Maksudnya apa gitu loh? Kan begitu. Bahwa itu pengetahuannya bukan dilaksanakan. Karena apa? Kita itu yang rukun Islamnya 5, yang gratisnya kan cuma syahadat doang. Yang keempat-empatnya itu perlu kemapanan ekonomi. Maka kaya itu Islami, miskin itu tidak Islami. Dan dulu mungkin kalau tahun 80-an ada cerita kemiskinan struktural yang dimiskinkan, mungkin iya. Tapi hari ini saya pikir semua sudah terbuka, aksesnya segala macam ada, tidak sulit lagi. Bahwa kalau ada kemiskinan yang dimiskinkan itu agak susah kita sebetulnya untuk menyampaikan itu. Yang pasti yang ada itu adalah kekedulan. Apa? Kekedulan itu ya. Kemalasan saja. Maka harus bisa dorong bagaimana nilai keislaman kita mendorong punya etos belajar yang lebih baik daripada yang lain. Miskin itu tidak Islami. Tidak Islami. Pakaian compang-camping gitu. Orang modelnya gini. Ini juga kan dari sana, dari Solo. Nggak ada di Jawa Barat ini. Di Solo tuh orang Solo camping. memperjualbelikan kemiskinan ya. Memang angka kemiskinan itu kan temurunkan. Itu yang temurunkan karena dientaskan. Kemiskinan kan dulu dientaskan kan tebal kan. Itu makin tebal saja. Itu yang selalu menjadi jargon para calon pemimpin. Jadi kalau saya dicoblos katanya saya menjadi pemimpin, ini angka kemiskinan di daerah ini saya akan naikkan tepat di garis kemiskinan. Tadinya kan di bawah garis kemiskinan. Dipaskeun di garisna gitu. Ya kita itu kan nggak bisa menyalahkan orang kampanye. Calon bupati bikin janji-janji. Kepilih dia jadi bupati. Terus kita tagih. Jawabannya kan itu janjinya calon bupati. Saya kan sekarang bupati. Saya nggak janji apa-apa.
Benar, iya. Termasuk menjanjikan begini, calon politisi menjanjikan, Bapak Ibu kalau saya terpilih maka saya akan buatkan jembatan. Orang-orang kan aneh, Pak di sini kan sungainya nggak ada, jeng sungainya dijieunkeun lah. Ya. Jadi harus begitu. Iya. Nah maka ya tadi nilainya kira-kira mendorong fanatisme itu harus ke dalam, didorong bagaimana keagamaan kita bisa mendorong ekonomi kita makin baik, ekonomi kita makin bagus. Kita kewajiban bayar zakat, bukan suka atau tidak suka ya, memang seharusnya begitu. Kita itu menjadi orang yang bayar zakat, menjadi orang kaya. Kaya bukan hanya untuk gaya-gayaan, tapi harus diingat kalau sudah kaya insya Allah gaya lah. Makanya generasi muda nggak usah takut miskin, pan eker. Hariwang. Jangan takut miskin, kan lagi. Nah sialnya kita itu miskin betah, asalnya miskinnya alami. Tapi karena perilaku dan kelakuan kita, lama-lama miskinnya abadi. Sudah menjadi tradisi. Jangan takut miskin, karena memang kenyataannya sedang miskin. Jangan takut. Jadi yang ditakutkan apa? Coba untuk generasi muda, paeh pasti. Miskin eker. Terus ya naon Kaya moal. Ya kaya bisa diikhtiari. Bisa. Nah, tapi kan tadi tidurnya saja tidak kelihatan seperti orang yang mau kaya. Oh, tidur tuh ada caranya. Ada caranya. Cing. Cita-cita orang kamu mau kaya, oh iya dong mau kaya. Tapi dilihat dari gaya tidurnya saya tidak mencerminkan pikayaeun. Contohnya batur hudang keneh si eta geus kerek. Batur geus hudang hees keneh. Hari ditanya hayang kaya, hayang atuh cenah. Ya paling kaya kucil gitu. Nah, ini lucunya di mana saya nggak ngerti. Nggak ada sebenarnya. Memang ini tidak sedang melucu. Jadi soal kaya-kaya. Orang lain sudah bangun, iki wong turuk maning. Jangan pakai K dong. Jangan pakai K. Jadi kumaha? Turuk maning. Tidur aja. Karena kalau jadi turuk jadi berbahaya. Turu tidur. Kalau turuk ngawik. Alat wik-wik. Kok paham? Kok paham? Saya gini emang Jawa. Kan Abdiman, tos lami di Bandung. Jadi tos ketingali orang Jogja. Jadi orang Klaten jadi RW di Bandung. Oke. Abdiman tos 17 tahun janten RW. Taros kan bilih terpercanten. Kemajuan ieu desa. Taros ibu-ibu kumasa parantos di RW-an ku Abdi. Jadi aduh ya RW. Aslinya Klaten jadi ya. Klaten. Logat nggak hilang gitu. Iya. Terus jawabannya apa dari pertanyaan tadi ngawik begitu? Solusi. Solusinya ya tidak ada di saya, solusinya ada di masing-masing. Takdir itu ya selalu dua. Kita punya pilihan. Kita punya pilihan untuk maju, kita punya pilihan untuk mundur. Semua ada. Untuk mundur, untuk maju, pilihan kita. Kalau mau kaya ada caranya. Ada rencananya. Ya, orang yang sudah punya rencana, kemudian rencana sudah dijalankan juga kayaknya belum tentu. Lah ini rencana aja tidak punya. Kan selalu begini, kalau yang nongkrong ditanya misalnya, kenapa kamu nggak usaha? Aduh, nggak punya modal. Ya. Sekalinya punya duit ditanya, lu kan punya duit, gue juga bingung, ini usaha apa? Mungkin nanti bolak-balik dekok liar. Eueuh modal pusing rek usaha naon. Aya modal, iya kudu usaha naon. Rencana teu aya. Persis ketika saya ngurus pinjaman bank. Gimana? Gus, sampean punya usaha? Loh, saya sudah bertahun-tahun usaha cari utangan, nggak dapat ya. Sekarang dapat. Ya nggak dapat dong, nggak punya perusahaan, cuman punya usaha. Usaha kesana kesini nggak bolong-bolong atau betul. Berarti memang kembali kepada personnya, tidak mengenai kiainya itu. Tidak mengenai kiainya. Yang kiai kaya banyak. Tapi kiai nggak usah dikejar-kejar posisi misalnya jadi kiai, karena kiai itu tidak ada ukurannya. Kan begitu. Kalau kiai tidak ada ukurannya. Tapi kalau sudah jadi muzaki, itu ukurannya ada. Kalau sudah jadi muzaki kan sudah mapan. Kiai muzaki kan keren. Tapi kalau sudah jadi kiai nggak muzaki agak berat lah. Kan Dalton gitu. Itu. Jadi muzaki keren. Budi Dalton Muzaki. Bayar zakat. Iya. Bayar saya mah selalu. Tapi kok nggak disebut ini ya? Kalau pulang haji kan disebut haji. Pulang sholat kok nggak dipanggil Pak Sholat ya? Benar ya, nggak ada gelarannya. Ya itu. Karena ongkosnya kecil. Ongkosnya kecil. Ya. Ketawanya telat sana, Mas. Ada ya. Gap.
Nah berarti kalaupun kemudian ada tadi pengelola pondok pesantren lah melakukan tindakan kriminal, bukan karena dia kiai, Bukan. tapi karena memang dia punya tabiat seperti Iya. itu, pelaku hukum Yang bisa ke siapa melanggar hukum. saja. Oh. Yang melakukan kriminalitas itu kan bisa siapa saja. Iya. Jadi tidak lantas punya kiainya. Ya kebetulan saja mungkin dia dianggap kiai. Kan Ya. begitu. Dia baru dianggap kiai. Kemudian melakukan tindakan yang terpuji ya tidak harus dibawa-bawa kiainya. Oke. Bahwa kalau kriminalitas ya di Ya. proses hukum saja. Aman, Semuanya selesai. sama di depan, Di depan hukum. hukum. Oh. Nah makanya jarang di depan, selalu di belakang. Ya. Yang saya bingung itu melakukan hubungan tadi ya, ada suami istri lah atau apa gitu. Pokoknya melakukan hubungan gitu ya. Kok selalu dikonotasikan menjadi tindakan tidak terpuji. Padahal setelah melakukan hubungan, saya biasanya meni gagah. Dipuji malah. Muji. Terakhir dipuji kapan? Udah berapa tahun? Ya udah 12 tahun yang lalu. Jangan-jangan ini saya curiganya Nah. setan itu berkelas-kelas, Kang. Setannya DPR kan bisa menggoda supaya korupsi. Lah kalau tukang becak digoda oleh setannya DPR mau korupsi apa tukang becak? Jadi setan berkelas-kelas ya Kiai ya? Kalau saya mungkin tidak berkelas-kelas, tapi kadang-kadang setan selalu disalahkan. Oh, oke. Padahal setan tidak ikut campur, tiba-tiba orangnya itu karena saya dibisiki setan. Kalau setannya ada, emang membisiki tuh, kan gitu. Selalu setan yang disalahkan. Jangan-jangan nafsunya sendiri. Ya. Kalau sekali mungkin setan. Oke. Tapi kalau berkali-kali setan sudah angkat tangan. Ya. Kan gitu. Setan sudah angkat tangan. Sudah pintar nggak usah dibisikin bisa sendiri. Ya. Apakah masih ada satu pertanyaan lagi? Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du. Cukup membingungkan pemaparan tentang sufi yang saya tangkap baik secara logika ataupun rasa. Tapi saya husnudon mungkin makomnya lebih tinggi daripada saya. Yang jadi pertanyaan, apakah dari sufi tadi ngeluarin keris, dari sufi bahas petani, dari sufi membahas politik, yang jadi pertanyaan apakah sufi itu harus membingungkan? Yang kedua pertanyaannya, apakah sufi itu harus misalkan menjadi seorang paranormal ataupun menjadi seorang petani ataupun menjadi seorang politikus yang cocok untuk menjadi profesi seorang sufi itu yang gimana? Gitu. Segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Saya mah co-host sufi. Oh, Itu yang hostnya sufi. Jawab. Apalagi saya bukan co-host, bukan host. Narasumber. Malah justru mengingatkan saya tadi, saya kan sempat ngeluarin keris tadi. Oh iya. Ya. Dalam hal pergerakan Kang Denny, apakah juga melibatkan kekuatan spiritual? Itu belum ditanyakan tadi. Melibatkan ya iyalah, melibatkan kekuatan spiritual, doa. Jimat ya ada lah, tapi bukan untuk itu, bukan untuk bukan untuk karomah yang dianggap seperti itu. Tapi ya jimat ya ada lah. Jimat kita berbentuk HP misalnya. Iya betul. Jimatnya berbentuk telepon satelit kalau sekarang itu jimatnya. Untung dulu sepuh-sepuh kita bikin senjatanya keris. Coba kalau dulu sepuh-sepuh kita bikin senjatanya rudal. Kan repot simpen di mana coba senjata kan gitu ya. Repot. Makanya untung keris misalnya. Termasuk ini juga orang tua kita kan bagus kalau surat ditandatangani kan mudah. Coba kalau ditanda pantati kan susah. Nah, termasuk kalau ini kebiasaan sufi dulu dimulai kalau ada acara mari kita baca Fatihah untuk membuka acara ini kan enak. Coba kalau dibiasakan sejak dulu untuk buka acara ini mari kita baca surat Kahfi panjang kan begitu. Jadi ya kearifannya seperti itu. Jadi sufi bisa jadi apapun dan harus jadi apapun. Jadi khawarikul adat itu tidak berbeda dari yang lain, justru menjadi lebih sama daripada yang lain. Salah satu, jadi sufi itu harus menggembirakan, yang kedua ya harus menyenangkan dan mengenyangkan. Mengenyangkan. Apakah juga harus membingungkan tadi? Nah, kalau membingungkan itu suatu upaya sebenarnya menyenangkan, tapi entah yang menyenangkannya tidak sampai
atau yang mau disenangkannya loba hutang. Jadi bingung. iya. Karena mungkin yang sedang mau disenangkan tidak sedang mikir apa, tapi sedang mikir hutang gitu. Tapi baguslah orang punya hutang itu memang insya Allah panjang umur. Karena jelas berdoa, ya Allah kasih saya usia yang panjang karena belum bayar hutang. Iya. Gitu, kira-kira. Orang banyak utang tuh sering tertawa. Iya. Tapi jangan sampai nanti orang kita yang miskin, ya Allah minta panjang umur. Jangan sampai ditanya, mana yang balang sake, mana yang lila. Kan Saya ketawa karena bahasa Sunda. Saya nggak tahu artinya apa. ya dikira-kira saja lah begitu. Iya. Kira-kira. Jadi profesi yang supi ya bisa jadi apa? Jadi supir jadi supi ya bisa. Yang penting ya menyenangkan, mengenyangkan. Lo supi itu jangankan masih hidup, sudah wafat puluhan tahun, ratusan tahun, pertama masih nggak bisa ngajak berbuat baik pada orang. Di sini kan banyak yang ahli kuburan misalnya, datang ke kuburan itu ngaji, orangnya sudah tidak ada, tapi masih bisa ngajak ngaji sama orang yang masih hidup. Yang kedua orangnya sudah meninggal puluhan tahun, ratusan tahun, tapi masih bisa memberi kehidupan dan penghidupan bagi yang hidup. Di makbarohnya aulia itu, tetangga-tetangga makam itu kan dihidupi oleh orang yang sudah meninggal. Karena nggak mungkin orang mujarah sini mau dapur gitu loh. Ya. Enggak, ini kalau makan di sana. Timbal. Ekonomi hidup. Ekonomi tumbuh juga. Ekonomi tumbuh juga. Ada. Itu yang sudah wafat. Lah kita yang masih hidup riwe. Menertawakan diri sendiri. Panjang umur. Iya. Jadi sufi itu tidak harus mengasingkan diri di goa-goa. Tidak Kalau harus itu selalu calon pendekar. calon pendekar. Sufi yang baru ngambil formulir. Ngambil formulir. Pada akhirnya ini topong rame itu kan. Jadi dia tetap bertapa, diam dengan sendirinya, tapi berada tepat di pusat peradaban di tengah masyarakat. Ya. Seperti rencana kita memang membawa humor sufi ke mana-mana. Perwujudan dari tirakat sosial. Itu. Terima kasih atas kehadiran Anda dan kita akan jumpa lagi dalam Coklat Kita Humor Sufi. Pasti nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.